soal Sobat Aloha. Udah, yuk. Jadi kita sekarang lagi ada di sarang penyamun. Udah cowok semua kan? Betul. Cuma itu sebenarnya juga. Hey. 3/4. Hey. Itu maksudnya ini mana 3/4 sampai 4/4 gitu. Jadi JN. Jadi Sobat Aloha, hari ini setelah check out dari berbagai hostel, akhirnya kita mampir di kantornya Best Hostel. Iya. Ya, lokasinya di mana, Den? Di Jalan Gunung Salak, perumahan Nuansa Puri Abasan, Villa nomor 888. Oke. Langsung dipasang nanti malam. Kita angka hoki, gas gitu kan, 3 angka. Anyway, Sobat Aloha, kita sekarang lagi berkumpul bersama pentolan-pentolannya dari besthostel.co.id, yang mana kemarin ini menyuruh kita untuk experiencing nginep di hostel-hostel yang ada under besthostel.co.id yang ada di Bali ya. Yang ada di Bali. Iya. Amin, mudah-mudahan depannya yang ke Flores terus ke bisa ya. Tapi dari sini pakai motor mati Flores. Sedih ya. Apa sih yes? Nah, jadi kita tanpa harus berlama-lama, kita langsung aja memperkenalkan diri dulu ya satu-satu. Mungkin mulai dari sebelah kiri mamanya. Siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Sidi Raja Fijaska, biasa dipanggil Raja, dari tim kreatif. Bagus. Nah, yang di tengah. Saya Rahmadi Aditya Putra, biasa dipanggil Tian, dan saya sebagai founder dari Best Hostel Indonesia. Ini santai, gak usah ngegas. Ya sebenarnya mau di skip atau lanjut ke belakang? Skip aja nggak apa-apa. pasrah amat tadi. Silakan. Kalau dari saya, Wendy Nova Nur Permadi, biasa dipanggil Wendy, di mobile apps. Di mobile apps bisa didownload. Motivasi ikut asal apa mas? Ya, untuk meringankan beban. Benar. Biasanya motivasinya pasti untuk meringankan beban orang tua. Biasanya kan gitu. Udah, aduh, sedih banget ya gitu kan. Dari suara juga udah. Oh iya benar sih. Ya udah kalau gitu. Next, belakangnya Wendy yang dari mana tadi? Puerto Rico ya, Wen ya? Iya. Puerto Rico. Betul. Maksudnya. Yuk. Oke. Saya Made Bayu Hadi Irawan, biasa dipanggil Bayu. Saya dari tim produk. Produk apa mas? Yang ditawarkan? Sabun. Ternyata. Ya oke, yang main sabun? Oke, saya Ahmad Afandi, bisa dipanggil Fandi, dan saya dari art director dan juga UI designer. Nah, sama pentolan-pentolannya Mah ya di setiap divisi dari Best Hostel itu sendiri ya. Mantap. Muda-muda ya Pak Tian ya? Iya. Muda dong. Iya. Gue juga Gue muda. Muda banget. Ini milenial banget ya Mah ya. Iya. Ini Sobat Aloha salah satu contoh yang sangat inspiratif kalau menurut dari kita ya, Iya, Den. betul sekali. Anak-anak muda yang berkreasi yang akhirnya nih foundernya masih muda. Waktu itu kita sempat ngobrolin ya, kasih bocoran dikit di 30 something, 30. tapi udah berhasil ngebikin Iya. sebuah platform. Early 30s dan sudah Alhamdulillah. memberikan wadah untuk generasi milenial mencurahkan apa yang mereka bisa. Seperti itu ya istilahnya ya. Betul. Mantap banget. Nah mungkin dari Om Tien bisa nggak? Udah tadi panggil Om gitu kan. Ya, daripada Bapak formal kan. Mungkin Mas kali. Oke, Mas Tien. Iya. Bisa nggak ceritain dari awal nih mengenai sampai akhirnya kok lu punya ide sih buat ngebikin sebuah startup, sebuah platform, dan kenapa pilihannya hostel? Yes. Terus Dan kenapa gue dijadikan korban? itu jangan dia. Oke, gue cerita dari
perjalanannya ya, Ya. dari base hostel tuh hanya sebagai ide. Tapi balik lagi nih, gue dulu S2 di Australia. Gue balik ke Indonesia, gue sempat depresi sedikit. Kenapa sih? Karena gue bingung antara gue balik ke Australia atau ke Indonesia. Sampai depresi? Iya, sempat ya, mungkin karena budaya di Australia kan juga di Sydney apalagi ya. Emang kebanyakan anak orang-orang depresi itu kebanyakan. Serius. High rate-nya untuk orang depresi itu tinggi sekali di sini. Jadi ke bawah. Tapi sampai di Bali akhirnya gue ditolongin sama pemangku. Ketemulah sama pemangku dan akhirnya dikasih jalan gue di luar. Dan emang gue orangnya spiritual banget sih. Iya. Udah dilukat berapa kali sih? Udah sering ya? Iya ya, udah sering lah gitu. Tapi dari situ akhirnya gue bisa kerja dari I decided to actually pada saat itu gue juga masih punya visa 1 tahun untuk tinggal di sini. Oke. But I choose to live in Bali, to stay back in Bali. Di situ gue kerja di pub, tapi nggak cocok. Akhirnya I started my own digital agency lah, gitu. Kenapa deh jauh-jauh dari Indonesia? Tahu nggak? Ya. Digital Lama-lama nyaman kok, tenang aja. I started my own digital agency, terus udah mulai banyak kliennya. Akhirnya ya gue bisa videografi, bisa interior fotografi, dan habis itu kita juga foto produk ya dulu. Nah pada saat tahun 2018 mulai Oktober, November, Desember kita kekurangan dana untuk operasional. Jadi dulu kita set up digital agency lah, digital agency namanya Galang Angin Digital. Galang Angin Digital, tahu artinya? Enggak. Galang kan cahaya. Iya ya, bahasa Bali. Oh, oke. Galang itu kan cahaya, angin dari timur. Jadi cahaya dari timur. Datang dari timur. Dan gue juga sempat bilang ke temanku, Pak, bagus gak nih namanya? Ya bagus, karena kita bergerak di bidang digital, akhirnya Galang Angin Digital. Dan ternyata nama itu membawa hoki. Membawa hoki sampai saat ini. Gitu. Berarti nama PT-nya Base Hostel Galang Angin dong? PT Galang Angin Digital. Sampai sekarang mulai dipakai. Oke. Nah, karena kita stuck dari sisi ekonomi, akhirnya gue decided untuk membuat platform wadah lah untuk hostel-hostel yang ada di Bali. Jadi dulu namanya Base Hostel Bali. Oke, jadi sebelumnya ada Base Hostel Bali. Website juga? Enggak, cuma Instagram doang. Oke. Instagram doang. Jadi kita ke hostel-hostel, kita foto, kita juga sekalian menawarkan, ya loh kita bisa gini, kita bisa melalui sosial media, kita bisa bikin video dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya berhasil. Selain kita akhirnya bisa bikin media wadah, dan akhirnya kita juga bisa di-hire sama hostel-hostel tersebut. Nah, setelah dijalani, akhirnya ketemulah sama investor, dan investor melihat bahwa ini opportunity yang sangat baik untuk membuat platform hostel yang ada di Indonesia. Bedanya hostel di Indonesia adalah sangat eye-catching, sangat instagramable, in terms of hospitality-nya number one kan. Secara orang Indonesia dari foto ya, iya, tempat harus cocok foto pokoknya. Nah disitulah, terus juga secara visual kan gue seorang interior fotografer, gue datang sendiri ke hostelnya, gue foto sendiri, dan akhirnya banyak nih orang-orang hostel yang bilang, kenapa kamu nggak buat platform bookingan sendiri? Kamu
bisa loh seperti kayak startup lainnya gitu kan. Akhirnya di bulan Juli 2019 kita buat PT ya namanya Gelang Pengin sampai sekarang deh. Tapi ide dari Best Hostel Indonesia itu dibuatnya oleh tim. Idenya mereka bilang, Pak, kayaknya kita sudah harus go nasional, nggak bisa di Bali aja gitu. Jadi ya udah akhirnya dari bulan Maret 2019 2020 ya 2020 kita ganti jadi Best Hostel Indonesia gitu. Dan tadi gue dapat bocoran. Apa tuh? Katanya si Laksmana Raja di Langit ini Jadi di laut. menemani perjuangan dari bawah nih, dari sejak pertama sama dibikinnya Best Hostel sama Mas si Dian. Mas Dian. Coba ngomong. Gimana Raja suka duka atau sekarang terus gitu gimana? Ya kamu kan ngalamin tuh dari Ah. pertama ya, itu Iya, gimana iya. suka dukanya kalau Ah. boleh sharing? Iya. Suka dukanya ya. Ada tisu mungkin takutnya nangis. Ini koyo. Mungkin yang diceritakan Pak Tian tadi lebih ke inti-intinya ya dalam perjalanan kita dari 2018 sampai di hari ini. Mungkin saya cerita lebih mendetail lagi. Panjang. 2-3 jam nih Mas. Bisa ambil bantal dulu bisa. Boleh? Saya bisa dulu sambil duduk. Oke, Best Hostel ini awalnya idenya terbentuk November 2018. Itu Pak Tian menyampaikan kepada saya pada saat itu memang lagi speak klien di PT Gelang Pengin Digital. Jadi Pak Tian mengajak saya untuk membuat platform yaitu Best Hostel Bali pada awalnya. Pada saat itu kita 4 tim. Jadi saya, Pak Tian, dan ada 2 tim lainnya. 4 orang. Iya, 4 orang. Kalau 4 tim, 1 tim ada orangnya. Ayo, Benar juga 4 ya. orang. Kritis ya mamanya. Lanjut. Nah, di bulan Desember kita mulai photoshoot pertama kita ke hostel itu kayaknya Apa? Di- Hostel apa ingat nggak? Masih ingat di di hostel. Di hostel. Di house. Di house. Di house. Di house, Eh, bukan di hostel. Di house. Enggak, bukan. Di sini aja. Di Kesambi. Di Kesambi. Yes. Ah, Di Kesambi. bisikan. Jangan Bi aja. jangan BI. jangan bikin orang ngeyel. Di lebak, BE. di lebak. Oh, lebak. Jadi emang desainnya kayak rumah Iya, lebah kayak gitu. Iya betul. Pakai ruang-ruang begitu. Nah, akhirnya di bulan Desember itu kita kehilangan 2 tim di 2018 itu. 2 tim per 2 orang. Ya 2 orang lagi. 2 orang. Kenapa hilang? Ya mungkin mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang Oh bukan hilang, mereka nggak join lagi. Iya. Kalau hilang beda cerita nanti ke polisi loh. Iya juga ya. Salah mulu nih tadi. Gimana sih? Sobat Aloha, hari ini giliran kita yang memberikan pressure luar biasa kepada tim Best Hostel. Enggak sih biasa. Biasa aja udah terus lanjut. Nah, akhirnya terus kita berjalan berdua. Jalan aja nih, nggak pakai motor, mobil atau apa nggak? Pakai sih kayaknya. Oh, itu kan. Yaudah ya, kalau gue diem. Ya, aja. Kalau nggak habis-habis kan? Akhirnya pada sampai bulan Juli 2019. Jadi selama 6 bulan itu, 6 bulan dari Desember ke Juli itu kira berapa bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Ya? Mm-mm. Itu kita berdua terus ke hostel-hostel datang Iya. foto upload ke Instagram. Nah setelah itu 2019 kita mulai rekrutmen beberapa tim, berapa orang. Kayaknya pertama waktu itu digital marketing dulu, setelah itu accounting dan juga graphic designer. Nah dari situ udah mulai kita kayak mulai punya apa ya? Ya punya kaki untuk ngerancang sebuah ide ini untuk menjadi lebih besar lagi. Nah terus apa ya? Pertanyaan menarik sih. Ya, coba. Mudah-mudahan jangan sama pertanyaan. Kamu mau tanya apa? Jangan-jangan sama nih, Oke. nggak apa-apa sih. Oh. Pertanyaan menarik dari gue mungkin kan dari awal nih lu nemenin Mas Dian, kok bisa sebegitu? Ini dalam hal kalau orang yang namanya bikin startup dari awal otomatis itu suka duka jatuh bangun bareng ya. Nah itu sesuatu yang lumayan agak susah ditemukan sekarang ini. Kok bisa lu segitu
maunya dan eagernya dan loyal juga untuk ngejalanin ini sampai cita-cita akhirnya ngebangun Best Hostel platform. Gimana ya ceritanya? Mungkin saat join waktu itu bulan Juli atau Juni 2018 itu lagi ada masalah keluarga di rumah, jadi kayak Sebenarnya saya sebut Iya. saja mawar. nah habis itu akhirnya ditawarin lah kerja sebagai, dulu awalnya sebagai ini sih apa, foto editor. Jadi dulu latihan untuk mengambil apa foto-foto villa. Kamu yang edit. Ya saya ngedit. Nah dari situ udah kayak ngerasa oh saya lagi susah nih, ada yang mau membantu. Nah saat saya lagi berdua, beliau lagi susah mungkin karena tidak ada orang yang lain membantu, jadi rasa lagi membantu. Nice. Suka kamu kerja di Best Hostel? Alhamdulillah suka. Udah paling lama ya? Staff terlama? Iya nggak Mas Tian? Iya. Mereka ininya ya apa? Pionirnya Best Hostel ya, Mbak ya. Berdua. Mantap jiwa. Awesome soul. Pertanyaan lu apa? Oke nanya. Nah, Sama nggak kan? Enggak sih, enggak. Nah, kenapa namanya Best Hostel? Akhirnya decided untuk dibikin namanya si platformnya lah atau apa gitu kan, Best Hostel. Dan kenapa harus hostel? Villa ada, hotel banyak gitu kan, lebih banyak. Terus guest house mungkin ya, juga banyak. Bungalow, seperti itu. Kenapa? cottage. Resort. Ayo, mana. Enggak, beneran kan itu jadi penginapan. Kenapa pilihannya hostel? Iya, kenapa hostel dan kenapa harus namanya Best Hostel gitu kan akhirnya mother platformnya. Karena ya sebuah startup dilihat dibuat, maksudnya dibuat karena ada problem di sini. Gue melihat bahwa karena gue dulu pernah nginep di hostel, gue pernah travel dari Sydney ke Brisbane dan gue stay di hostel. Dan teman-teman gue yang datang dari Australia juga ternyata stay di hostel, and I realized that loh kok hostel-hostel di Indonesia beda ya pada saat gue minum dan experience-nya gitu. Dan di Australia kayak hampa banget gitu, kayak yaudah where's your ID, have you paid gitu kan. Terus udah dikasih aja nih kamar lo, Kuncinya ya. kuncinya. Nah di Indonesia sendiri pas gue lihat hostel-hostel, what gila kayak gini, Kayak gimana? $8 itu gue ya udah bedsheet sendiri, pasang sendiri. $8 lagi berapa ya? Sekitar 100.000 sampai 100.000 lah ya, 100.000 lah segituan lah ya. You gotta make your own bed. Di luar kayak gitu. Iya. You gotta make your own bed. You get your own pillow. Jadi ya udah sama selimut. Pokoknya $8 tuh not worth it sih di sana. Bener-bener apa adanya Apa gitu adanya. ya. Dan lo kayak di camp pengungsian. Bener-bener take it or leave it ya kan. Lo Lo mau sih. tapi kalau misalnya harganya udah mulai kayak $15 sampai $20 tuh udah mulai bagus lah gitu. Tapi tetap juga standar Australia lah hospitality-nya ya paling gitu aja kan. Setelahnya ya I leave it to you guys. Nah di Indonesia sendiri gue melihat bahwa banyak penginapan hostel, Iya. tapi teman-teman milenial sih kayaknya nggak tahu ada penginapan kayak gini ternyata gitu kan di Indonesia gitu. Nah akhirnya dimulai dari Bali, ternyata banyak juga yang follow kita dan akhirnya nanya hostel. Nah kita kak, misalnya penginapan di Canggu mana sih yang bagus gitu kan, di Legian mana sih yang bagus gitu kan. Kita bisa kasih rekomendasi dari situ gitu. Dan kenapa namanya best ya karena kita provide the best hostel yang ada di Indonesia gitu. Jadi kok under best hostel itu sendiri Wah, gitu ya. under best hostel sendiri gitu ya. Cetak apa? Dari tadi kita udah ngobrol sama Raja, udah sama Pak Tian juga, Mas Tian gitu kan, story-nya mereka di awal seperti apa. Nah, 3 orang di belakang ini Figuran. cuma doang kan gitu kan, makanya kita ngapa-ngapain di situ aja gitu kan. Terus
Background. Kalau kata orang Sunda, uyak gitu kan. Dari tadi nggak bisa diem. Kita coba tanya mereka satu-satu, Mak. Oke. Terus Ya, tim di sini Wendy, Bayu, dan Pandi. Kenapa akhirnya teman-teman decide untuk join sama Best Hostel? Dan kapan join dengan Best Hostel ini sendiri? Diawali dari register siapa? Silakan, Mas Wendy. Yang ada dia serius kenapa? sedih banget. Gimana nih pertanyaannya? Kenapa decide untuk join Best Hostel? Dan kapan mulai join dengan Best Hostel? Kalau buat join itu kayaknya per Agustus 2020. 2020. Baru sih tapi Oke. dari saya kan Iya. baru. Karena mungkin divisinya baru sih. Maksudnya untuk mobile apps itu. Sebelumnya kan Best Hostel kan pertama kan platformnya web. Iya. Terus setelah itu mungkin lebih berkembang terus buat apps. Nah di situ kenapa saya ikut join ke Best Hostel? Karena emang dari apa ya? Pertama kali sebenarnya saya udah pertama kali daftar sih. Daftar. Daftar juga. Daftar apa? BPJS. Live sebenarnya apply sih cuman pas pada saat itu kalau nggak salah. Tidak dihiraukan. Iya. Hmm. Belum kriteria kali ya. Nangis. Depresi ya. Hmm. Terus ya udah terus habis itu Curhat ke kucing-kucingnya. Waduh. Iya. Oh, ini cat lover juga. Iya. Ya. Ada 9 katanya. Cok, kita juga cat lovers, kita juga rescue kucing. Lanjut. Iya, lanjut kita omongin itu ya. ya di belakang lah. Apa? Tadi Kucing. bukan. Kucing doang. Enggak, Kenapa join ya? Kenapa? Iya, dan akhirnya kan yang pertama di reject gitu kan. ini kebanyakan ngobrol sama mobile sih, jadi begitu. Karena mungkin Best Hostel mungkin saya pikirnya itu Best Hostel itu pertama kali kayak semacam pioneer lah buat yang emang hostel. Kan kalau misalnya hotel kan banyak tuh kan Platform untuk hostel maksudnya ya. kalau untuk dari segi hostel kan nggak tahu sih ada nggak selain Best Hostel, saya mungkin Ya. kurang tahu. Belum ada sih, setahu baru ini. Iya. Ada sih pasti ya. Nah gitu maksudnya. Oh, ada ya? Iya, tapi untuk yang Indonesia base Inilah. this is it. Hmm. Exactly. Jadi mungkin dari saya ucapan terima kasih Iya. atas besarnya. Tadi lu salahin gua ngekat orang ngomong juga. Iya aja lagi gitu. ya serius. Iya dong, Iya. itu dong, ya kan. Terus Terus Lupa lagi nih. Sampai mana tadi? Ya sih apa? Karena mungkin saya mikirnya platform ini dari Best Hostel ini kedepannya pasti berkembang sih. Maksudnya bagus Iya. sih dari segi Optimis ya. Ya, Yes. harus Iya, optimis. harus optimis. Ya betul. Dari segi apapun lah bisa dikembangin banyak dari Best Hostel. Karena mungkin membantu juga buat para ini apa? Traveler? Ya itu yang suka liburan gitu tapi pengennya budgetnya yang Affordable. Pas-pasan, Ya, ya ya. kan. yang bagus lah, jadi dompet bagus di dompet. Bagus. Ya Best Hostel sebenarnya pilihannya tuh kalau gitu. Nah jadi karena Wendy ini Best Hostel sekarang punya mobile Mobile apps ya. Ya. Gitu dong. Jadi karena saya Best Hostel punya mobile apps. Kalau nggak ada saya belum tentu sih. Gitu. Ya ada lah. Harusnya gitu. Oke, ada lagi mau disampaikan? Mas? Mungkin gue mau nanya sih. Iya. Jadi Wendy kan yang create mobile app untuk Best Hostel nih. Nah itu sudah ada di mana saja supaya orang bisa download. Nah. Terus begitu download kita harus apa sign up kah atau apa gitu, dan mudahkah untuk digunakan atau enggak? Karena jujur kan nggak semua orang jago ya sama hal kayak gitu. Kayak gue jujur gue gaptek. Jadi gue kayak gitu-gitu agak-agak oke bingung. Tapi waktu kita cobain gampang ya dan Coba makasih. Iya. Gitu. Mungkin bisa dijelasin juga ya prosesnya gimana sih buat mobile apps gitu. Biar teman-teman juga tahu
sampai akhirnya Prosesnya. lahir gitu. Ah. Bukan berapa. Biasanya tinggal sebulan lagi, joinnya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sebulan lagi sih, bulan depan baru lahir. Brojol. Nggak ngerti juga. Tahu. Jadi itu kalau sebenarnya sih kalau untuk developnya kan ada 2 orang. Mana Saya- satu lagi? Satu lagi emang kerjanya remote. Oh, oke. Karena emang ada budget, ada ini. Ada inilah ya. Ada lain hal. Saya nggak bisa ini. Sebenarnya 2 orang, saya sama Riza. Bisa di Surabaya. Oke. Kita kan ini apa? Ya kerjasama lah buat. Sebenarnya tergolong cepat sih dengan kayak yang kayak semacam apa ya? Isi di dalamnya kan cukup kompleks tuh. Sebenarnya kalau kita jabarin secara detail, jadi lumayan singkat sih kalau untuk prosesnya sampai emang lahir ke dunia. Sampai lagi. Lahir ke maksudnya pun bisa di download di ini. Jelasin Kalau itunya dong. Kenapa kok bisa terlambat gitu dari Oh iya. biasanya kemarin? Kenapa? Sebenarnya iya Maksudnya- sih. Menurut ya benar. Iya, laporan pertanggungjawaban. Bukan dosa. Sampai IJ. Bukan dosa. Sebenarnya sih emang ini sih apa mundur dari timeline sih karena emang dari kan kita kan ada proses buat approval dari Google-nya. Oke. Kan kita Dan hanya available di sementara ini. di baru Google Play rencana sih bisa ke iOS juga ke App Store. Ya, jadi bisa nantinya bisa di-download dari Android dan Dua software yang berbeda gitu ya. Kalau untuk sekarang yang keluar dulu itu Google Play Store. Google Play Store. Android. Oke. Sebenarnya sempat ini sih apa? Ada kendala karena approvalnya cukup lama ya. Maksudnya ada ya, maksudnya Google punya standar sendiri lah, punya standar yang ketat kan. Mungkin ada peraturan baru juga dari Google, kebijakan dan lain-lain lah. Jadi mungkin agak tersendat. Sebenarnya sih dari aplikasinya sih udah jadi, udah ready, tinggal proses approvalnya aja sih yang kendala. Keberapa kalinya upload? Dan hitung ya, 12 kali sih penguploadan sebenarnya. 15 bukan? 15 sama Tuh tawan gue kan 15. Udah 13 yang duluan ya kalau ya, gitu. 13 angkut. Wah, dagang bener. Ternyata itu kan. 13 yang 13 sih sebenarnya 15 dua lagi buat testing sebenarnya. Oke. Testing buat internal aja sih. Kalau untuk user publiknya udah 13 kali upload sih. Oke. Cuman yang ini versi 13 baru ke Upload. upload. Baru di-upload ya. Dan sekarang sudah bisa diakses online di Google Play Play Store. Store dan sudah ready ya Sudah aplikasinya. Sudah ready. Gila yang gak gampang loh ngerjain kayak gitu. Aduh, nggak mendengarnya jauh dari Puspa, puspa dulu, beneran. Iya makanya. Pusing, Oh. pusing pala, puspa. Pusing Puspita juga bisa. Gitu. Ya. Kalau pagi-pagi apa? Panggal ya. Hah? Panggilan alam. Banking. Yang barusan Wendy dari Mobile Apps. Mobile Apps. Oke, kita mundur ke belakang. Mau siapa dulu nih? Mau bosnya dulu atau mau? Udah bisa deh tadi. Ya, biar ngantuk kalau gitu boleh deh bosnya dulu. Oke, jadi giliran untuk bertanya kepada Alona. Bukan ya. Boleh. Siapa yang punya talks lah ya? Pertanyaan sama ya. Apa tadi? Ya, kenapa harus decide untuk join Best Hostel dan kapan mulai join Best Hostel tadi? Aku sendiri join di Best Hostel itu sebagai graphic designer di bulan Desember 2019. Oh, lumayan lama juga Di ini ya. situ ya awalnya sih emang gue ditugasin untuk apa ya, bikin contoh aplikasi sih untuk Best Hostel. Jadi emang di 2019 itu Best Hostel udah punya visi untuk membuat sebuah aplikasi, tapi benar-benar baru realisasi itu di Agustus 2020. 2020. Ya. Nah, setelah itu ya sampai saat ini aku bertugas sebagai art director dan juga UI designer untuk website dan juga mobile app. UI UX yang buat tampilan si website. Oh, untuk tampilan, oke. Itu sih. Nah, kenapa decide untuk join Best Hostel? Belum dijawab itu. Oke.
Sebenarnya lama sih. Dari 2015 lalu. Udah dipaksa sama Mas Tian gitu. Gitu loh. 2015 yang lalu itu aku join startup juga di Malaysia, dan juga di situ aku sempat melihat Airbnb. Terus aku sempat bikin desain mockup lah untuk semacam Airbnb untuk Indonesia gitu. Terus kayak pitching nyari investor gitu kan nggak dapet lah gitu. Intinya ini tuh kayak mimpi yang dulu pengen banget dijadiin. Akhirnya ada tawaran untuk gabung di Best Hostel, dan waktu itu tesnya juga disuruh bikin contoh aplikasi. Ya udah, kenapa enggak gitu. Dan udah punya sampel kan ya. Waktu itu gue masih kerja di Singapura, gue resign, join sini. Nice. Sampai dari Lewi Maskap ke Sindang ya. Nanti ada translationnya dari sudah hafal ya. Itu mesti lubar gitu kan. Pertanyaan nih buat UI UX. Ini kan berarti ini yang bikin Fanny juga gitu kan untuk lampiran ini. oh ini. Tim Oh kreatif. iya, kreatif ya. Oh website dia ya lupa. Cuma gue mau nanya aja sih, ini nih smiley ya maksudnya. Kenapa itu? Kenapa smiley? Kita pengen sebenarnya tujuannya buat apa ya? Buat sesuatu produk yang ramah gitu. Termasuk harga juga ramah. Terus buat Instagram juga maksudnya ramah. Banyak spot buat Instagram. Ya pokoknya buat milenial. Semuanya ramah buat milenial. Berarti target market si Best Hostel itu sendiri, Mas Tian, untuk milenial kebanyakan ya. Berarti masuk ke dalamnya ada backpacker, solo traveler gitu kan, dari female, Iya. ya. Lu aku ya gue female, tadi lu kata gue 3/4. Tampilan sih, casing female Tampilan. sih. Iya, dalamnya 3/4 cowok tetap. Oke, pasti itu aja. Kenapa ini dek? Kenapa biru dongker gini dek pilihnya? Biru dongker. Gue nggak nanya sama lu ya biar tim lu yang jawab ya. Kalian salah jawab, SP melayang nanti. Kenapa warnanya ini biru? Ikonnya Best Hostel biru gitu kan. Karena biru itu Ditanya kok diem aja. Masih mikir bu. Oh, Gue bantu deh nih. Maksudnya ini tuh biru navy ini warna favoritnya Katian. Yes. Itu sih. Jadi waktu sempat ditugaskan untuk bikin logo juga, nanya kenapa warnanya biru dan biru navy ini. Ternyata itu warna favorit Katian. Dan kita tambahkan orange di situ sebagai highlight. Orange itu buat creativity. Itu sih. mendeskripsikan kreativitas gitu ya, orange itu ya. Sebenarnya lebih kenapa biru dongker? Biru dongker merepresent ketegasan dan juga keseriusan juga sih. artinya biru dongker ya? Dan juga elegan dilihatnya kan. Gue nggak boleh ngomong aja gue. Tapi benar sih. Dan itu warna yang kayak, apalagi di matchnya sama orange itu benar-benar yang langsung kalau ngelihat gitu. Ada mau nambahin pertanyaan untuk Pak Pandi? Enggak, lanjut ke Mas yang udah ngambek itu di belakang. Ini kursi udah tenang-tenang barusan, Mas. Oh iya. Baik banget. Oh kan, bisa? Tapi apa tangga? Monggo untuk Bayu. Lupa pertanyaannya? Enggak. Pertanyaan kapan joinnya? Ya. Joinnya itu di Maret, 9 Maret 2020. Oh, oke. Berarti Maret lagi ya, dia. beberapa minggu aja udah setahun di situ. Pisces ya kamu berarti. Iya. Iya. Enggak, terus berarti udah mau setahun ya? Bulan depan udah setahun. Baik, terus? Kenapa akhirnya bisa untuk memilih best hostel, atau itu yang nyangkut mungkin, atau emang gimana? Cus mana-mana aplikasi gitu kan yang nyangkutnya best hostel, ya udahlah ini gitu. Gini. Oke, gimana? Ini ceritanya. 7 tahun saya kerja di software house gitu, buat aplikasi-aplikasi untuk pemerintahan, untuk kampus-kampus sama untuk perusahaan-perusahaan. Dan 7 tahun tuh ngerasa agak bosan gitu. Oke. Buat gitu-gitu aja.
formal ya. Formal, lebih ke formal gitu. Pengenlah suatu kebetulan juga sih iseng sebenarnya ngelamar. Oh iya. Karena sebelum Kita nggak ikutan. ternyata menarik. Beda nih gitu. Beda nih gini ya, apa namanya? Konsepnya beda. Dan tertarik terus ngelamar, terima deh. Dan so far happy ya. Sudah setahun ya harus stay happy. Kalau nggak happy nggak mungkin setahun. Nggak bukan sampai setahun ya gitu kan. Oke, bukan cuma ngumpulin ini doang, apa Pak Lering dia setahun doang. Biasanya kan dilihatnya, oh belum setahun nih kenapa? Biasanya standarnya setahun gitu kan orang-orang. Tapi sorry nggak gitu juga sih. Oh jadi menyesatkan ya ya. Enggak sih, standar gue mah 3 tahun. Selalu gitu. Oh, oke, berarti ya depends on the position kali ya. Keluar langsung kan tanduk gue dan lain-lain. Orang Asia. Tuh. Ganti orang. Tiba-tiba Akhirnya nggak perempuan sendirian ya. akhirnya ada pemanis yang lain. Sobat Aloha. Jadi barusan kita udah ngobrol dengan tim produksi dan kreatif ya, Iya. ya. Nah sekarang kita beralih kepada tim-tim lainnya yang ada di Best Hostel. Kenapa kita pengen menghadirkan seluruh tim-timnya Best Hostel? Supaya Sobat Aloha itu juga tahu it's not easy to build a platform seperti ini, dan Iya, butuh betul kekompakan, butuh tim Betul. orang yang banyak dengan berbagai posisi ya, untuk menjadikan sesuatu itu akhirnya meletak. Dan yang pasti tim-timnya ini, tim membernya ini mereka handal di bidangnya. Yes. Intinya seperti itu. Kalau nggak handal nggak jadi. Makanya ini barusan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 12 lagi mantan kita. Enggak, yang di atas tadi ada kalau nggak salah 876. Gue Iya. yang di atas. Oh. Banyak ya staffnya lu di masa pandemi gini, hebat loh. Oh, bisa Banyak banget staffnya. Iklannya kapan nih? Habis maghrib kali. Gitu. Hai. Kamu siapa? Saya Mary. Coba ada suaranya. Saya Mary. Mm-mm. Di sini bagian tim produk sebagai web developer. Wis. Web developer. Web developer. Pewong loh, Sobat Aloha. Berpewi ya. Heeh. Berpewi itu bahasanya dia. Nah, saya nggak ngerti juga. Nggak ngerti tapi paksa gitu. Oke. Jadi Mary di web developer ya. Web developer. Kenapa? Akhirnya. Nemuin apa? Pertanyaan lo tadi. Dan Kenapa? apa ini Mary bisa untuk join sama Best Hostel dan kapan join sama Best Hostel? Kapan joinnya? Masuk sini 31 Maret 2020 tahun lalu. Pada ingat tanggal di sini Ya. ya. Oh, gue tanya gitu. Oh ingat dong, itu Bulan tadi dong. tanggal kontrak bu. Kecuali kalau pas ada ininya, ada hitam dan putih nggak gue baru gitu. Banyak ini ya Pisces sama Taurus di sini. Tanggal masuknya dari 31 Maret 2020. Iya. Berarti Eh, mau bulan 1 tahun. Hampir ya. juga Ih, ya. Pakai Allah, kayak bayi bahagia. tadi ya. Mm-mm. Hampir kayak bayi. Hampir kayak bayi. Terus kenapa join? eh, Kenapa milih Best Hostel maksudnya? oh, Apa join? Dapat kerjaan di sini gitu. Kenapa ini milih? Bisa untuk wah kayaknya ini Best Hostel. Ayo gas gitu kan. pertama tertarik karena di Bali waktu itu tahunnya di Bali belum ada platform untuk hostel. Iya. Tahunnya kan Traveloka yang ya udah semuanya ada gitu. Yang khusus untuk hostel belum. Jadi ya pengen coba aja gitu, dan ini kan baru, kalau misalnya jadi suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari. Kalau misalnya jadi. Iya, maksudnya yang Jadi. langsung Oh gitu jadi. naik Traveloka gitu kan. Berarti bisa bangga jadi bagian platform yang baru melejit gitu. Nah jadi kan dia termasuk dari emak yang gedein Bali kan. Bingung ya. Bingung aja atau langsung merah lah dia.
tapi kalau misalnya ini benar-benar booming dan kedepannya benar-benar semua orang pada pakai, pasti kamu bangga karena kamu part of it, ya kan? Dan itu jadi portfolionya Mary sendiri ya. Yes, Dan yang lain pastinya. juga maksudnya gitu kan. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Mau saya untuk ibu, bapak gitu kan? Tetangga di rumah. Ya, cukup gitu aja. Oke. Oke, kalau gitu kita beralih ke belakang ya, Mbak ya? Iya. Ada 2 bodyguard di belakang. Yes. Yes. Boys. Jagonya lo. Tadi dong. Biasa aja. Biasa aja. Nah, boleh dimulai dari siapa aja? Boleh. Silakan. Ya, ladies first ya. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Mauliadi, saya bagian kreatif. Katanya bakteri. Katanya bakteri. Mauli Yadi. Mauli Yadi. Jadi dipanggilnya Maul. Mau sih kalau di. Oke, jadi Maul kapan mulai join sama Base Hostel dan kenapa pilih Base Hostel untuk tempat bekerja sekarang gitu kan? Kalau join di Base Hostel itu Februari 2020. Jadi kayaknya Lumayan lama-lama ya. Udah Jadi, tahun pas tahun. ya pas. Pas Valentine ya? Lupa. Iya. Ya ingatnya minggu kedua aja dulu bulan Februari. Iya, Iya, pas Valentine. Valentine. Namanya paranormal loh. Lupa soalnya Valentine kan nggak libur. Iya. Soalnya Kerja kan gitu. nggak barengan sama si NY. Ya kan? Oh iya. Terus tadi Apa, kamu ayo, apa, ayo, apa, kreatif ya? Ya, Bagian kreatif. kreatif. Terus ngapain aja di bagian kreatif? Kalau di kreatif Kapan? sendiri, kita tuh ada beberapa bagian pekerjaan. Yang pertama itu untuk ngurusin keperluan brand, misalnya seperti campaign, seperti keperluan brand misalnya kayak office kit, kartu nama, dan kayak gitu. Terus ada juga photoshoot untuk hostel. Terus ada juga desain untuk keperluan sosial media. Dan yang sekarang lagi kita juga garap itu kita juga ada serial YouTube juga. Jadi kita mulai mengerambah ke video-video juga sekarang. Kayak gitu sih Mantap. kayaknya. Jadi ngurusin itu. Hmm. Kurus nggak? Berhasil kurus? Enggak. Enggak ya? Jadi saya tambah gemuk sekarang. Jadi Tanda di banget. Base Hostel bahagia. Gitu dong. Belum dijelasin tadi kenapa join Base Hostel? Oh iya. Belum itu. Kenapa? Itu baru job desk-nya doang. Sama strategi marketing. Sama short term plan gitu kan. Kalau join di Base Hostel kayaknya sih dulu kan saya di event. Jadi lebih banyak bekerja itu di luar. Bisa kita berangkat ke kota-kota gitu. Jadi sebenarnya sih pengen coba hal baru di mana pengen kerjaan yang lebih banyak di kantor lah. Capek jalan-jalan Iya. ya? Ya juga sih. Lagi enak ya. Jalan-jalan ya. Enggak juga sih, capek loh. Jadi itu dah pengen dan juga sebenarnya yang saya pengen banget itu adalah kerja di startup. Kenapa? oke. Karena di startup itu kita tahu bahwa semuanya itu kan belum istilahnya itu sistemnya itu belum komplit lah. Bisa kita nggak bekerja misalnya jam sekian kamu harus menjadi ini. Kalau di startup itu kita masih bisa berkembang. Jadi misalnya ketika di perusahaan dulu yang dibutuhkan di saya adalah cuma desain ini. Sementara kalau di startup mungkin saya bisa lebih selain desain saya juga bisa ngedit foto, bisa ngedit video juga. Jadi ada kayak suatu Variasi. tambahan yang bisa saya berikan untuk perusahaan juga dan juga bisa melatih skill juga gitu. Jadi nambah itu sih. Jadi buat pengembangan diri. Oke loh jawabannya, keren ya tadi senyum-senyum aja. Iya. Sibuk tiktokan aja kirain kan. Kayaknya udah mikir deh, Rima dari tadi mah. Aku nyiapin jawaban ya. Nyiapin jawaban. Tiba-tiba muncul. Nice. Udah itu aja ya. Udah. Oke, kita lanjut lagi. Iya udah. Terus kita cekin. Sudah mama nih paling gede nih, Mak. Udah Randy, macam lu. kalau ketawa buka matanya nanti teman-temannya hilang. Nggak bisa. Oke, ini siapa? Oke. Coba jelaskan. Perkenalkan, nama saya Randy, saya dari tim sales Base Hostel Indonesia. Berarti yang jualan. Ya, anggapannya antara yang menjembatani antara Base Hostel dengan hostel partner kita, gitu sih.
Oh gitu. Nah, joinnya mulai kapan? Dan kenapa akhirnya bisa untuk join dengan Best Hostel? Kalau joinnya mulai dari 1 hari setelah Mary masuk, itu tanggal 1 April. Saya pikir kapan nih Mary yang kemarin 2020? Ingat lagi. Ingat ya. Jadi 1 April 2020 gitu kan ya? Iya, 2020. Tapi kenapa patokannya Mary? Jangan-jangan Ya, karena Oke. Oke. Karena waktu itu kenalannya baru kenalan sama dia. Jawab. Emang kan berasal dari daerah yang sama, Merida? Oh beda. Nah, Kalau Randy dari saya Bumi, dia Bumi juga. dia dari planet lain gitu. Jadi berarti kita nih dari planet lain gitu kan, ini bumi doang berdua. Gitu mau maksudnya. Dia kenangan ya. Beda. Pokoknya mereka berasal dari Indonesia ya, Mak ya. dari Indonesia. Kan mulai gue nggak loading kan kalau udah kayak gini. Iya. Nah, Ren, kenapa akhirnya bisa untuk join sama Best Hostel? Karena waktu itu kan dulu sempat saya kerja di salah satu hotel di Legian. Dan pada waktu itu juga kena pandemi dan akhirnya juga terancam untuk di-cut. Oke. Akhirnya pada waktu itu sempat iseng-iseng aja aku apply ke banyak tempat. Terus akhirnya nggak tahu kenapa. Jadi ini dari apa? Dari pengadu domba deh. Lapornya ke gue ya. Sorry terus. Terus akhirnya nggak tahu kenapa kok dari Best Hostel calling saya untuk wawancara, akhirnya ya datang. Awalnya sih cuma dari saya sih cuma iseng-iseng aja sih, tapi setelah mendengar dari visi misi dari Pak Tian mengenai Best Hostel, akhirnya ya udah saya tetapkan mau join di sini. Ya, sampai sekarang ya. Ya sampai sekarang. Gitu. Dan so on gitu kan. Jangan cuma nyari setahun doang gitu kan. Iya. Habis setahun kayaknya. Kita nih ancaman banget kayaknya. Dengan jangan ngomong gitu. Nggak, gini karena Sobat Aloha ya perlu juga mungkin kita berikan sedikit tips ya, berbagi tips ya Tian. Karena dari untuk membangun sesuatu yang dari nol itu tidak mudah. Dan dengan tim yang ada di sekelilingnya itu benar-benar perlu pengorbanan yang luar biasa loh. Itu mah Gitu. bener. Waktu, tenaga, energi Iya. segala macam itu udah nggak bakal kehitung deh. Karena sebanyak tadi buahnya. lumayan banyak pasti orang berpikir gue coba aja dulu ntar iseng gue pindah bla bla. It's not good sih gitu loh. Iya. Kamu bayangkan perjuangan si founder yang dari Betul. nol. Gitu. Apresiasi foundernya itu sendiri harus Iya. apa gitu harus ngerti juga ya. Benar-benar mungkin ya ini sebagai dari sisi sebagai founder ya, dari ide, nulis ide dari apa ya, scratch gitu sampai ketemu sama apa ya, karyawan yang sevisi sama gue sama Sugul gitu. That's not easy. Iya. That's not easy. Kalau nggak ada kayak Bayu, kalau nggak ada Avandi tadi sama mereka ini, ya nggak bakalan terwujud. Founder pun tidak akan ada artinya ya. Benar. Istilahnya gitu Benar. ya. Jadi kalau misalnya ada yang karyawan yang udah mulai ke kanan ke kiri nih visinya atau goalnya, ya udah deh, mendingan nggak usah deh, gitu. Iya. Karena Bikin benar-benar susi soalnya. soalnya beda banget startup sama perusahaan yang Iya. memang sudah ada sakleknya ya, maksudnya berdiri 10 tahun 5 tahunan, itu pun juga mereka ya pasti ada Challenge masing-masing. challenge masing-masing. Tapi di startup ini kan seperti kayak perusahaan yang memang masih mencoba untuk bisa berkembang. Makanya kadang-kadang ide itu gue kadang-kadang even masih malam tuh masih mikirin, oh ini besok begini, si ini harus begini, dan pokoknya ide tuh harus oke, bulan ini kita begini, bulan depan bisa nggak kita seperti ini. Jadi muter apa ya, kayak ide gimana caranya biar bisa buat attraction, biar Iya, bisa betul. orang tuh tahu. Alhamdulillah kamu semua iya lagi dengan di Aloha ya kan. Jadi
semoga terbantu ya. Anduk tisu anduk gitu. Jajan lagi saya pakai. Langsung basah semua tisunya. Nah, tapi ya, ini ya Sobat Aloha, mungkin sedikit fun fact dulu, gue sendiri pernah kerja barengan sama Mas Tian ini, dan udah dari tahun jebot gitu. Dan surprisingly he's on top sekarang, dan gue bangga. Jadi kalau orang-orang bilang see you on top gitu kan? Iya, on top It's the of proof, apa? gitu kan? Iya. On top of the world, On top of gitu the kan. world, gitu kan. Dan itu gue kaget banget waktu pertama kali, iya Vi, gue yang punya best hostel. What? Gue kasih. What? Kill. Besok itu apa ya? Gitu maksudnya. Wah, gue gak sebut itu Denny. Gak segitu. Ya ahli lah gitu kan harus jelas gitu kan. Emang. Nah, terus Tian, mungkin pertanyaan dari kita nih, gimana rasanya ngurusin sebanyak itu karyawan? Yang sekarang kan maksudnya bener-bener punya lu sendiri ya. Kalau dulu kan ya kantor lah, kantor orang Sebig lain. tim sekarang. Iya, Sebelum mention itu, Mas Tian, berapa orang total karyawan di Best Hostel sendiri? Yang Mas Tian inget? Kali aja kan lupa gitu kan. Sekarang sih 20 ya. 20. Big team lah, aku big team banget itu. Nah, big team dari 5 terus ke 7, terus juga akhirnya sampai 15 sampai 20 lah. Soalnya Nanti tergantung 100 loh. Dan akan terus berkembang. Insya Allah. Soalnya apa ya, maksudnya ya I never thought that ternyata dulu nih waktu pertama kali gue nge-hire tuh ya udah nge-hire aja, jadi kayak ya udah lo ngerjain ini aja deh gitu, dan gue jadi teman lo gitu. Tapi seiring jalannya waktu ya nggak bisa, gue harus jadi leader ternyata gitu. Dan oh my god, jadi leader tuh nggak gampang, dan tiba-tiba disuruh jadi leader, kok kenapa gue jadi leader akhirnya gitu. Tanya si Raja tuh kan, maksudnya waktu itu kan kerja bareng terus gitu kan. Jadi gue nge-hire orang, ya udah lo kerjain ini ya, ternyata enggak gitu. Jadi ya harus digali dan emang kita harus menempatkan waktu, menempatkan diri maksudnya gitu. How can you make a better leader gitu yourself. Leadership It's itu not easy. tidak mudah, leadership is not that easy kan. Jadi kayak bos dan leader itu beda banget ya. Beda. Maksudnya ya, gitu kan. Kalau bos itu emang bosi, kalau leader itu leaderly. Maksa lu. Iya. Sama Lini. Bagus banget ya. Maling mau tanya nggak? Gua ada pertanyaan satu nih buat tim Best Hostel. Aku sih Lu ada mau tanya dulu? Ada sih nanti, tapi dulu. Oke, gua dulu ya. Nah. besthostel.co.id, di bawahnya petualangan tanpa batas menunggumu. Kenapa tagline seperti itu? Siapa pencetus tagline itu? Ya, tahu siapa orangnya ini, ha? Siapa ya? Siapa ya Bang? Bakteri? Ayo lo, siapa ya dulu ya? Nah, Beneran nggak ingat? kayaknya bareng-bareng deh. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng. Dia udah lama gitu. Tapi di gue sini. melihatnya bahwa stay di hostel itu banyak hal yang atau banyak pengalaman yang bisa kita dapat sih. Terus juga stay di hostel tuh bisa di mana aja. Di especially kan kita merambah nih di Indonesia nih. Nah, di misalnya kita ke Jogja, kita ketemu petualangan baru. Pengalaman baru, ketemu sama orang baru. Jadi, petualangan tanpa batas menunggu. Nah, tanpa batasnya itu, jadi apa ya, kayak banyak hal yang bisa di-discover dari tempat tersebut. Gitu. Nah, juga stay di hostel itu, lo ketemu sama orang, lo bisa jadi temen, bisa jadi pacar, bisa jadi cilok. Iya, maksudnya banyak yang bisa dikembangkan Banyak ke depannya yang gitu kan ya. Ketika lu ketemu seseorang di hostel, dan kebanyakan style hostel sekarang itu kayak hub, co-working, co-living gitu kan, bukan kayak gitu kan. Bahkan ada yang bulanan, dan gue melihat salah satu hostel yang ada di Jakarta di Jalan Sehari itu ternyata akhirnya mereka punya komunitas sendiri di dalam hostel tersebut.
gitu. Jadi karena mereka stay sebulan Ya bener-bener tinggal di situ. Bukan cuma nyari pengalaman doang, tinggal jadi di situ kan. Karena udah nyaman. iya. Bravo. Terima kasih semuanya. Iya. Udah? Entah apa kenapa ya. Gue bahagia aja gitu. Nah, Mas Tian, gue mau nanya dong, hostel-hostel yang under besthostel.co.id platform ini ada di mana aja selain di Bali? Oke, mungkin bisa dibantu sama Michelle. Nah, Oke, siap. Kalau tahu. selain di Bali kita juga ada di Jawa. Itu detailnya ada di Banyuwangi, Malang, terus mana? Yogyakarta. Jakarta pun kita juga ada, Bandung juga sudah ada, dan yang paling jauh kita ada di Aceh. Aceh. Sementara Pulau Sumatera itu hanya Di Aceh aja. Aceh aja. Jadi dari sana dulu nanti di babat langsung mah. Kayaknya ada yang di apa ya namanya Bintan ya? Bintan ya? Bintan Lombok ini. Bukan. Ada di Pulau Bintan. Pulau Bintan juga. Ada. Karena kan itu tempat untuk traveling juga, travelers ya. Gitu. Berarti bergeser dari Aceh, Jawa, abis itu di Bali Di sendiri, Bali, terus di mana lagi? Lombok, di Gili Island juga ada. Oh, di Gili ada. Nusa Penida, Nusa Lembongan. Terus habis itu kita sudah ada juga di daerah Labuan Bajo. Oh, di Baju udah ada. Labuan Bajo. Baju sudah. Baju udah ada. Labuan Bajo. Amin. Ini kita soalnya aloha lagi pengen banget ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan, kali-kali bisa nyobain hostel di sana. Amin. Iya. Berarti ada di beberapa daerah Pulau, ya, daerah, dan pulau ya, Iya. gitu. Terus Dan, dari dirimu? Kenapa sih traveler ini, even itu mau solo, backpacker atau apapun itu, mereka harus choose best hostel sebelum mereka traveling, dan ketika mereka mau booking, kenapa mereka harus choose best hostel? Karena dari Best Hostel sendiri kita sudah cek sendiri untuk hostelnya seperti apa. Jadi kita menjamin mereka. Ya. Bukan jamin sih, kita menjanjikan mereka bahwa kalau misal kamu mau nginep di hostel yang di hostel kita itu Under best hostel ya. under Best Hostel itu pasti mendapatkan pengalaman yang baik. Gitu sih. Dan tagline-nya apa? Unlimited oil. Mohon maaf. Jangan cut gaji saya. Tadi kita matiin orang mulai lah. Unlimited adventure. Woi. Jaya! Oke loh Bapak ini ya ampun. Nah, kalau misalkan Gue. para traveler nih mau view best hostel dan properti under best hostel gitu kan, sebelum mereka mau booking, mereka bisa view kemana sih? Apakah mereka bisa langsung ke websitenya sebagai web design gitu kan, atau bisa melalui platform digital lain mungkin? Dari mungkin bisa disebutkan sosial medianya. Oke, kalau misal kepo nih tentang Best Hostel, jadi bisa kepoin kita di Twitter, usernya apa? besthostel_id. Selalu ada lagi Instagram usernya. Sama dengan Twitter besthostel_id. YouTube Best Hostel Indonesia. TikTok, besthostels.co.id. Facebook. Best Hostels Indonesia. Apa lagi? Oke loh. Terus kita juga sebenarnya Friendster? Nggak ada. Kapan ya? Kamu Papua. Malu. Zaman kapan di tahun ya? bahkan di LinkedIn ada kok kita. Apa linknya? Best Hostels Indonesia. Kamu Tapi- sabar ya. Dia cuma nyebutin platform, dia nyebutin ininya apa, title-nya. Sopan. Tapi teman-teman juga kalau misalnya ke platform kita nggak cuma bisa lihat hostel nih, nggak cuma lihat hostel apa, misalnya di Bali ada apa, di Jogja ada hostel mana aja, tapi di platform kita juga bahas apa aja sih yang bisa kita lihat di sekitar hostel itu. Kita juga bahas wisata, terutama orang milenial ya, jadi sukanya tempat Instagramnya, kita juga bahas di Instagram kita sama Facebook kita. Bahkan di YouTube kita juga bikin series ketika kita nginep di hostel, apa saja sih wisata terdekat di sana dan makanan apa saja sih yang direkomendasikan ketika nginep di sana kayak gitu. Oke,
berarti Iya. all the complete information ya Nah, related iya. to One time, gitu ya kan. nearby the hostels area. Bener sih, kayak solo traveler, backpacker, mereka biasanya ya maaf ya kalau saya backpacker sendirian pasti nyari makanan atau tempat-tempat yang affordable gitu kan di sekitar di prefer sih sekitar hostel gitu kan ada atau enggak Nggak ribet nyarinya biar nggak soalnya. ribet dan Ya, dia memang kan juga kita include harganya ya udah. Kita Nah. juga informasikan harganya. Oh, di-mention juga Kita harganya. mention juga. Dan juga kenapa kita bahas tentang itu juga karena memang kedepannya kita nggak cuma hostel nih Mbak, Pak. Jadi kita juga akan mencoba. Mbak, puas lu, masih muda. Pak tunggu ya lagi gas lagi Nah, kita juga kedepannya nanti akan ada experience juga. Jadi kita akan kerjasama ke beberapa ke misalnya wisata-wisata, nyediain tiket juga. Dan bahkan kita juga sekarang mengembangkan sebut shuttle. Misal untuk Nusa Penida dan Lembongan kita juga udah mulai kerjasama. Dan kedepannya juga akan ada airport transfer. Jadi kayaknya perjalanan kita nggak berhenti di hostel aja sih. masih banyak PR tapi menjanjikan PR-nya dan tetap excited untuk mengerjakan PR itu ya Mas Tian ya. Mantap harus seperti itu. Apa sih ya? Enggak, gue seneng gitu loh. Ngebayanginnya karena yang awalnya cuman kayak oke lah kumpulan hostel aja, berkembang ke kita harus ngasih info nih daerah terdekat ada apa aja karena itu yang dibutuhin orang. Terus selain udah tahu segala informasi lo orang kadang butuh diantar jemput, orang kadang daripada ribet nyari ribut mau nyebrang pulau tinggal maksudnya apa ya? Sedetail itu maksudnya. Sedetail ya. itu dan sebegitunya mikirin customer, gitu kan. Jadi customer tinggal booking doang, Iya. mau lewat apps, mau lewat apapun itu segala macam. Nanti tinggal konfirmasi dijemput jam sekian, harus ready, habis ini ke sana, habis ini ke sana, makan di sini, visit sana gitu kan. Dan itu benar-benar lebih memudahkan, satu orang cukup booking di satu biji aja udah komplit semuanya. Instead of harus pindah-pindah kan. Oh iya, one time. Iya, ready. Kedepannya sih pengembangannya akan ke sana dan kenapa ada penambahan experience ya? Iya. Gue pengen travelers ini juga bukan hanya travel. Mereka harus bisa mungkin kita akan ada masukan workshop di sana. Workshop seperti Misalnya mereka travel ke Jogja, mereka bisa ikut atau ikut menenun, tahu cara prosesnya. Jadi travel with education. berarti dengan program-programnya. Dari program-program itu. Saya pengen nyari jodoh misalnya, itu ada nggak program seperti itu? Tetap ya cocok. Dari di hostel langsung deh. Makanya kalau di hostel jangan tidur di hostel mah, nongkrong di space-nya, hub space-nya. Ya emang gua nggak laksa gimana dong? Emang nggak ada yang lihat gimana dong? Jangan pesimis gitu dong, tetap optimis. Ikhtiar dan tawakal. Itu dong mah. Ibadah tadi kata aja benar aja. Ibadah. Iya. Tuh, terus ada pertanyaan lain dan gua ada sih satu nanti Boleh. mau gua tanya. Gas dulu aja. Ya. Nah, kalau untuk kedepannya, apakah cita-cita yang ingin dicapai oleh tim Best Hostel? Mungkin dari Atian dulu selaku founder dan personal ya. And then kedepannya untuk si Best Hostelnya sendiri. Cita-citanya untuk Best Hostel yang menjadi platform seperti platform-platform besar lainnya ya untuk bookingan. Tapi kan di Indonesia sendiri tidak ada yang bookingan yang niche banget marketnya. Niche itu apa? Niche itu apa ya? Ya khusus kan gitu. Untuk ke backpacker sama solo traveler sama Female traveler gitu ya. Female female traveler kayaknya nggak itu deh. Dia female tuh Mas Diana. Iya. Ya pokoknya teman-teman yang selama ini mencari akomodasi yang affordable sih sebenarnya. Ramah di kantong gitu kan. Ramah di kantong juga. Tapi bukan berarti backpackers ini yang hidup di
hostel tidak punya budget loh. Betul. Justru mereka yang pintar mengelola budget mereka. Bijaksana sekali. Iya, karena basically kan yang dijual tidak hanya sekedar sleepover ya, tapi experience-nya kan. Bukan berarti nggak ada duta gitu, sebenarnya ada. Cuman karena pengen ketemu orang baru, pengen apa, jadinya ya pilih tempat-tempatnya Adventure. yes. Dan juga kan kebanyakan ya udah membuking hotel nih, for example. Ya udah sehari di mana? Iya, cuman buat mandi tidur udah. Udah nyimpan barang gitu kan, si hotel tersebut kan sayang banget ya. Sayang banget ya. Iya. Yang tadinya 1 juta bisa ngapain aja, terus makan di tempat yang enak dan Bereksplorasi ya. gitu. Dan itu cuma buat nyimpan barang dan mandi doang. Tidur, nyimpan barang, mandi. Akhirnya besoknya keluar dari pagi, pulang malam. Iya makanya. Gitu kan, orang-orang itu kan gitu kan ya. Dan juga bukan hanya backpacker sama traveler saya sih. Nah, saya ya kedepannya akan juga bisa buat teman-teman yang punya startup nih, yang pengen liburan dengan staffnya, ya kan? Iya. Untuk hemat juga, untuk menghemat liburannya mereka. Outing ke Bali, outing ke Labuan Bajo, Ke Lombok mungkin ke Lombok, ya kan? Kenapa? Kenapa? Why not nggak stay di hostel juga? Iya. Kalau itu lebih affordable sih, udah jelas banget Iya, ya. I mean, Nah, selain Iya, affordable, iya. lu bayangin itu kan dormitory ya, itu kebersamaannya loh, lu bareng-bareng di situ kan. benar. Itu Kalau- salah satu konsepnya outing ya. Iya, kalau ya let's say lah kalau standar hotel ya lu sekamar 2 orang, habis itu pisah-pisah. Ini kan lu diabrekin bareng-bareng di situ, seru. Oke. Ada pernah gue ngeliat kayak di di grup ya, grup di Facebook. Ada orang bertanya, ada nggak sih kamar yang bisa 16 orang di satu tempat? Nah dicengin deh sama travelers yang lain. Lo kira ikan tongkol begitu? Iya kayak tinggal digituin aja Numpuk gitu kan ya. Numpuk gitu kan. Sayang banget, maksudnya kok dicengin gitu kan. Nah selama ini mungkin mereka nggak tahu ternyata ada hostel Iya. yang bisa menampung mereka kan gitu. Mungkin maksudnya dia seperti itu, cuma ya karena kita belum berkenan sama orang lain ya akhirnya dan hostel itu sendiri kan namanya tuh sedikit rancu sebenarnya. Apa sih hostel? Apa perbedaannya hotel dan hostel atau guest house gitu? Itu menjadi PR kita. Nah disinilah yang gue bilang there is a problem di Indonesia, bahwa hostel itu tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia sendiri, padahal ada. Iya betul. Padahal ada Banyak. Gitu. Dan orang Indonesia kebanyakan underestimate hostel ya Mas Dian ya. Padahal saya sih kalau traveling saya cari hostel. Benar, dan artinya sekarang banyak kemunculan kapsul-kapsul hotel ya. Nah itulah konsep kebersamaan dan ya meskipun kapsul hotel kan lebih private ya, tapi ya why not juga, kebanyakan juga hotel kita ada kok tirainya sendiri, ya kan? Iya. Ada tirainya sendiri, terus juga ada colokannya sendiri, ya pokoknya nyaman kok, nggak jauh beda gitu. Iya. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Terima kasih Dok. Ma ada lagi? Gua ada buat kelasnya nih. Ada yang mau tanya Bang? Enggak. Nggak ada. Oke, masing-masing. Jangan sama. 3 kata untuk best hostel. Terus. Terpercaya, nyaman, terbaik. Terbaik. Terpercaya, nyaman, terbaik. Ingat-ingat ya, Bang Mary ya. Bakteri, cakep. Bakteri ganteng. Aman pastinya, terus bersih, terus juga kebersamaan. Aman, bersih, kebersamaan. Guyu aja. Mas Eri. Oh Mas Eri. I love you. Iya.
juta. Love-nya boleh, oke, masuk lah love-nya gitu kan. Terjangkau. Ya. Si Cimane mas, saya mas. Satu lagi. Ternyaman. Wih, tadi padahal ada nyamannya di sini ya. Nggak pakai tol, nggak apa-apa lah, dia Oke, udah maaf. siap, lumayan. Mas, sebagai founder ya, kira-kira 3 kata untuk Best Hostel sendiri dari foundernya seperti apa? Ini nggak ada di skrip ya, Sobat Aloha. Dia jadi kebingungan tadi baru tanyain. Nah, langsung aja. Unlimited adventure point. Emang paling mudah. Mantap jiwa Curang dia raga. langsung gitu ya. Unlimited adventure point. Yes. Itu seperti itu. So Sobat Aloha, ya Allah gua Speechless langsung ya kan, kalau bisa kata-kata boleh Iya. speechless lagi nggak apa. Tapi asli seru, Seru banget, seru banget. Terus benar-benar kita mendapatkan penjelasan yang benar-benar komplito mengenai sejarah, mengenai cara booking, Ya. gimana cara mendirikan ngebangun dari nol, Betul. gimana jatuh bangunnya dan bla bla dari si tim Best Hostel sendiri. Gitu. Salut lo, sukses ya, Sukses kalian banget. ya ampun, sukses dulu, amin, sukses Amin. benar-benar didoain sukses. Yang pasti Sobat Aloha, dengan adanya Best Hostel ini, tadi coba gue summary-in, Best Hostel dicoba men-educate terutama masyarakat Indonesia tentang apa itu hostel dan jangan sampai men-underestimate apa itu hostel, dan jangan salah, hostel-hostel sekarang di Indonesia terutama under Best Hostel Pokoknya unlimited adventures pokoknya awaits. semua hostel-hostel under Best Hostel seperti yang tadi 3 kata yang di-mention sama teman-teman dari tim Best Hostel, benar gak sih? Ya kan, yang penting ada nyamannya, ada terjangkaunya. Ini mah udah nggak usah diomongin lagi, gitu kan? Adventure away sampai tadi salesnya aja lupa gitu kan apa? Ya kan, Ma? Anyway, yang pasti tetap ikutin gimana Best Hostel ini nanti akan kita kupas di channel YouTube kita, ya. Tetap follow. Kupas, Kupas. dikupas. Tuntas gitu kan. Tetap follow Instagram. channelnya. Iya, Instagram kita dan Subrek ya. Subrek. Jangan lupa di subrek. Subrek, channel YouTube-nya Aloha juga. Dan tadi yang sudah di-mention sama Tim sales? tim sales ya, bakteri ganteng dan sama Mungkin bisa diulang. ayo silakan diulang. Instagramnya apa? Instagramnya apa? Instagram, Oke, Twitter, apa segala macam. Instagram dan Twitter kita @besthostel_id, Facebook dan YouTube kita Best Hostel Indonesia. Kalau mau ketemu kita di TikTok juga ada di besthostels.co.id. LinkedIn? Login Best Hostel Indonesia. Oke, jadi itu Udah semua ya? langsung ya, udah langsung. Websitenya udah besthostel.co.id. Iya, Best Hostel. Udah, Mak, silakan. Mau diapain lagi ini? Enggak ada, udah. Udah gitu aja, ya. Udah, Sudah. beneran. Yes. Nah, jadi Sobat Aloha, demikian obrolan kita yang udah ngalor ngidul kemana-mana dan sejelas-jelasnya mengenai besthostels.co.id. Mudah-mudahan banyak tips dan informasi yang berguna buat Sobat Aloha semua. Betul. Dan kedepannya juga jadi doyan nginep di hostel-hostel, Nah, terutama yang under besthostel.co.id. ya dong, harus ada Best Hostel dong. Oke, sehat selalu, stay tune, sampai jumpa lagi dengan Aloha Channel. Bye. Bye. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali